Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Julian Nugraha, NPM 2052011039. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum tata negara. Hukum tata negara, ilmu hukum tata negara merupakan salah satu cabang ilmu hukum yang secara khusus mengkaji persoalan hukum dalam konteks kenegaraan. Menurut Wirjono Projodikroro, kita memasuki bidang hukum tata negara apabila kita membahas norma-norma hukum yang mengatur hubungan antara subjek hukum orang atau hukum orang dengan sekelompok orang, atau badan hukum yang berwujud negara atau bagian dari negara. Hukum tata negara juga dapat dibedakan menjadi hukum tata negara umum dan hukum tata negara positif. Hukum tata negara umum membahas asas-asas, prinsip-prinsip yang berlaku umum, sedangkan hukum tata negara positif hanya membahas hukum tata negara yang berlaku pada suatu tempat dan waktu tertentu, sesuai dengan pengertian hukum positif. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang sumber-sumber hukum tata negara Indonesia. Istilah sumber hukum tata negara mengandung banyak pengertian. Istilah sumber hukum dapat dilihat dari segi historis, sosiologis, filosofis, dan ilmu hukum. Dalam bahasa Inggris, sumber hukum disebut sebagai source of law. Menurut Sudikno Mertokusumo, kata sumber hukum berkaitan erat dengan di manakah suatu hukum itu dapat ditemukan. Sumber hukum tata negara dalam hal ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber hukum yang bersifat formal dan sumber hukum yang bersifat material. Sumber hukum dalam arti formal adalah sumber hukum yang dikenali dari bentuk formalnya. Dengan mengutamakan bentuk formalnya, sumber norma hukum itu haruslah mempunyai bentuk hukum tertentu yang bersifat mengikat secara hukum. Sedangkan sumber hukum material dari hukum tata negara Indonesia adalah isi dari suatu ketentuan yang berlaku umum dan bagi bangsa Indonesia tidak lain adalah Pancasila, yang berkedudukan sebagai stats fundamental norm. Dalam kedudukan yang demikian ini, Pancasila dapat dikategorikan sebagai isi dari ketentuan yang berlaku umum. Hukum perundang-undangan adalah hukum tertulis yang dibentuk dengan cara tertentu oleh pejabat yang berwenang dan dituangkan dalam bentuk tertulis. Disebut hukum perundang-undangan karena dibuat fungsi perundang-undangan oleh badan yang menjalankannya. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang konstitusi. Istilah konstitusi sebenarnya sudah ada sejak zaman Yunani, di mana terdapat konstitusi Athena. Keberadaan konstitusi Athena pada saat itu dipandang sebagai alat demokrasi yang sempurna. Dalam kosakata bahasa Indonesia, istilah konstitusi mempunyai dua makna, yaitu segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan dan undang-undang dasar suatu negara. Undang-undang dasar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti undang-undang yang menjadi dasar semua undang-undang dan peraturan lain di suatu negara yang mengatur bentuk, sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan, wewenang, dan pemerintahan. Dalam kepustakaan Belanda, istilah konstitusi dikenal dengan sebutan grondwet atau undang-undang yang menjadi dasar dari segala hukum. Konsep ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Hans Kelsen mengenai konstitusi. Menurut Hans Kelsen, konstitusi yang biasa disebut sebagai hukum fundamental negara merupakan dasar dari tatanan hukum nasional. Sebagai dasar dari tatanan hukum nasional,
Konstitusi menerangkan bahwa ditinjau dari teori politik, konsep konstitusi juga mencakup norma-norma yang mengatur pembentukan dan kompetensi dari organ-organ eksekutif dan yudikatif tertinggi. Sekian, terima kasih. Dan kesimpulannya, saya di sini menyukai tentang konstitusi karena saya ingin belajar mengenai segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan dan undang-undang dasar suatu negara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.